ada seekor lalat. Ekor lalat ini jatuh ketika lagi Imam kita, Imam Ghazali, seekor lalat jatuh di tintanya Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali itu fatarok meninggalkan tempat duduknya beliau agar si lalat ini meminumnya. Nah, amal ini yang diterima. Pahalanya lebih banyak. Karena apa? Karena dia lebih kecil dari saya. Iya, itu gue juga pernah sedikit tahu. Nah, itu gue kalau nggak salah waktu itu gue ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Iya, Bidayatul Hidayah. itu. Iya. Dan itu emang sangat apa ya? Sangat bagi kita yang orang awam ini sangat susah gitu, Bang. Maksudnya? Kalau kita mengabarkan seperti itu, Bang. Karena Bidayatul Hidayah ini itu kitab yang tasawufnya menurut gue ini dalam banget, Bang. Tinggi. Dalam banget, bahkan dia kayak apa contohnya Tuhan kayak tadi. Kayak misalkan lu ngomong, nah kita nih melihat anak kecil ini, kita harus bahasanya, oh dia itu dosanya masih kecil, Masih dikit. karena Masih kecil. sedangkan dosa saya masih dosa saya itu udah banyak karena saya udah tua usia saya. Lalu anak kecil melihat orang dewasa itu pun sebaliknya. Iya. Nah, enak ya jadi bapak itu pahalanya udah banyak karena udah tua, pahala saya masih sedikit. Ini kan pembelajaran husnuzon yang sangat dalam gitu, Bang. Itu. Makanya hati kita ini disibukkan aja dengan mengucap Allah atau astagfirullah gitu. Biar hati kita nggak kemana-mana larinya. Oke, Bang, kita lagi. Oh iya, sorry. Sorry. Kasihkan ngobrol ya. Jadinya kemana-mana. Jadi kemana-mana. Oke, Bang, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi sampai kepada beliau itu beruzlah lalu menghasilkan karya-karya seperti Ihya Ulumuddin. Gitu, Bang. Nah, lalu apa yang dihasilkan beliau setelah beliau beruzlah? Yang dihasilkan beliau ya, beliau itu sebelum menghujat atau sebelum berkomentar ketika dalam pencarian itu, beliau ini sudah merasakannya lebih dulu gitu. Contohnya, beliau salah satu karangan beliau itu Maqasidul Falasifah, maksud filsafat, ya kan? Nah, sebelum beliau mengkritik itu, beliau mengarang kitab itu dulu, karena emang beliau rasakan gitu. Akhirnya beliau mengarang kitab lagi, Tahafutul Falasifah, kerancuan dalam filsafat. Jadi Imam Ghazali tidak akan berkomentar sebelum beliau ini merasakan sendiri. Berarti Imam Ghazali sangat menadani akhlak Nabi, Bang, ya. Iya. Yang kata kita tidak perlu memberi kita harus mencontohkan dulu sebelum kita mengasih tahu mereka. Benar. Iya kan? Iya. Kayak contohnya kita nyuruh orang sholat, orang ABG kita duluan sholat itu, baru beliau. Atau baru kita nyuruh dia untuk sholat. Nah, ini kan sangat inspiratif sekali, Bang, ya. Mulai dari tadi perjalanan beliau sampai akhirnya beliau menjadi rektor. Lalu ketika menjadi rektor, abangnya ini ngebisikin segala macam, sampai akhirnya beliau sadar dan beliau membisu selama 7 bulan atau berapa bulan namanya tadi? Berujlah itu 6 tahun. Iya, 6 tahun ya kan. Sampai menyendiri sampai 6 tahun itu. Ini menurut saya ini adalah perjalanan yang sangat menginspiratif gitu. Ketika orang sudah berada di puncaknya, itu dia harus tahu bahwa ada kekosongan yang dia rasakan. Nemu kan, Bang. Nah, di akhir-akhir hidupnya itu Imam Ghazali itu seperti apa, Bang? Wafatnya beliau itu hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir. Tahun malam Senin ya. Di kitab Bidayatul Hidayah sih Yaumul Isnain, bukan nggak tahu malam atau apa. Tapi subuh sih ada yang mengatakan. Macam-macam versi lah ya. Hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1111 Masehi
atau hijriyahnya tahun 505 hijriyah. Berarti beliau itu mengalami masa salaf dan juga mengalami masa kholaf gitu. Iya. Karena yang pernah gue tahu itu yang ulama kholaf ulama salaf. Iya, kholaf ulama salaf, bahwa ulama kholaf itu umurnya dari 500 Masehi ke atas. Ulama salaf 500 Masehi, 500 Hijriah ke atas. Ulama salaf 500 Hijriah ke bawah. Beliau itu menemukan dua-duanya. Iya, insyaallah sekali itu ya. Berarti beliau berada pada abad pertengahan. Nah, pas wafatnya Imam Ghazali itu saya mendengar itu ada cerita unik, Bung. Gimana tuh? Jadi ketika beliau ini pengen sholat subuh, berarti sebelum subuh itu beli kain kafan dulu. Sebelum subuh beli kain kafan dulu. Ya bahasa kita ini di pasar lah gitu. Beli kain kafan, lalu dititipkan lagi. Ada yang bilang dititipkannya kepada adiknya namanya Imam Masdud. Oh, berarti bapaknya tuh punya 3 anak ya? Kayaknya sih ya, gitu kan. Karena yang masyhur tuh beliau cuma 3 sih. Imam Ahmad, tadi Imam Muhammad, Imam Ghazali, dan Imam Mamdud. Tapi Imam Mamdud ini kayak kurang kesohor gitu ya. Masdud. Oh, Masdud. Jadi ketika itu dititipkan, ini ibaratnya saya nitip. Lalu beliau melaksanakan sholat subuh. Kan biasanya kan kalau ulama kan sholat subuh habis sholat apapun itu wiridannya. Nah, wiridan, cuman wiridannya bukan subhanallah itu bukan. Apa tuh? Tapi mengatakan arido bil intiqal ila mulkika wala jarika. Wiridnya itu. Iya. Artinya arido, saya ridho bil intiqal kelawan berpindah gitu ila mulkika maring keratonnya panjenengan wala jarika lan tidak kepada tetangganya, ibaratnya tangga lah, maksudnya ya bukan di dunia lah ibaratnya asral ya. Saya sudah ridho untuk mulkika kepada itu gitu. Ila mulkika kan keraton maknanya. Nah pada saat itu habis itu udah setelah itu wafat. Nah sebelum Imam Ghazali wafat ini, Imam Ghazali berpesan kepada adiknya ini namanya Imam Masdud itu. Apa pesannya kok? Pesannya itu, saya jangan disolatin dulu ya sebelum 3 teman saya ini datang, kata Imam Ghazali. Ini bener tuh, bener nggak disolatin dulu sampai ini datang. Tapi 3 sahabat ini datangnya pas ketika Imam Ghazali pengen disolatin. Padahal 3 sahabat ini itu jauh beda negara. Dulu tuh nggak ada telegram atau alat komunikasi apa, WhatsApp nggak ada. Bahkan HP pun nggak ada. Tapi kok bisa ngepasin gitu loh. Terus tiga-tiganya datang. Nah temennya ibaratnya kan ABC ya. Si A nanya, si B nanya kepada si A, kalau di sini sih? Iya, orang kemarin 3 hari yang lalu Imam Ghazali sowan kepada saya, sowan untuk ya ibaratnya pamit lah. Begitu kan. Saya bakar dulu ya. Iya, silakan. Subhanallah banget gitu. Jadi mati wafatnya orang-orang alim itu tidak disangka-sangka dan ada aja keunikannya gitu. Kayak begitu Imam Ghazali. Berarti kan Imam Ghazali kan dari 50 Hijriah ke 505 Hijriah itu sekitar ya umurnya 55 tahun ya kalau nggak salah. Ya tidak terlalu masih muda ya. Kelihatannya itu masih muda. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan Imam Ghazali diberikan sedikit umur panjang aja sama Allah itu, ada yang mengatakan Imam Ghazali itu bakal ada Bukhari kedua. Oh, Imam Bukhari yang hadis Bukhari yang kedua gitu loh maksudnya. Berarti itu kan udah sempurna banget lah ilmunya. Iya, saking masyhurnya, saking alimnya beliau menghafal hadis gitu loh. Itu sampai dikatakan seperti itu. Nah tapi kan ada cerita itu yang kalau nggak salah di paling
halaman paling belakang Sulam Taufik, wa hukiya gitu, Annal Ghazali Waruwiya siapa gitu, lupa saya. Jadi ada seorang ulama yang bermimpi ketemu Imam Ghazali. Jadi ulama tersebut diimpikan gitu oleh beliau. Iya. Jadi ada ulama mimpi bertemu dengan Imam Ghazali, lalu ulama tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai Imam Ghazali? Ibaratnya. Terus Imam Ghazali menjawab, Allah Allah menghadiratkan kepada saya, ibaratnya disuruh sowan lah Imam Ghazali. Saya dipanggil kepada Allah gitu. Saya dipanggil Allah, terus ditanya lagi, sebab apa kamu datang ke sini? Terus Imam Ghazali ingat, fadzakartu anwa'an minat ta'ati. Jadi saya ingat amal-amal ibadah saya ya Allah gitu. Tapi Allah jawab lagi, ma qabil tuh, saya tidak menerimanya. Jadi ada yang mengatakan Imam Ghazali, amal-amalnya Imam Ghazali itu tidak diterima. Tapi lakinnaka jalas tuh ibaratnya. Lakinnaka jalas tak. Nah, tetapi dari sekian amal itu ada amal ibadah yang diterima. Ibaratnya penggambarannya begini. Saya pernah ngaji sama Baba Ade. Pernah Jadi ketika kita mempunyai, maksudnya ketika kita sudah jadi orang yang sedikit berilmu, jangan menyalahkan apa yang sudah kita kerjakan. Contohnya begini, dulu kan saya dibuntet. Nah, ketika dibuntet saya bilang pindah ke Tulungagung. Nah, di Tulungagung, setelah di Tulungagung ya lumayan lah gitu loh, bisa lah, hafal lah gitu loh. Ya sekedar hafal gitu, Imriti sekedar hafal, Alfiya sekedar lah gitu. Nah, jangan melupakan jasa yang dibuntet. Iya, benar. Begitu juga dengan amal. Jadi kalau kata Bapak Ade itu, jangan pernah lupa dari mana kalian berasal. Itu maksud saya. Nah, begitu juga dengan amal gitu. Walaupun di kata-kata di situ saya tidak menerima, tapi jangan melupakan amal-amal ini gitu. Paham saya di situ apa yang di kitab Sulam Taufik itu. Jadi di situ kan ada seekor lalat. Ekor lalat ini jatuh ketika lagi nus kita Imam Ghazali, seekor lalat jatuh di tintanya Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali itu fatarok meninggalkan tempat duduknya beliau agar si lalat ini meminumnya gitu. Nah, amal ini yang diterima gitu loh maksudnya. Mungkin dari sekian banyak amal dulu. Iya. Nah, tapi yang saya bilang tadi, jangan melupakan amal-amal sebelumnya. Ya, itu. Jadi seorang Imam Ghazali aja sekecil amal itu bisa diterima, Bang. Iya. Jadi jangan pernah menyesal untuk melakukan suatu kebaikan apapun gitu. Apapun. Oke, terima kasih Bang Budi atas ilmunya. Ya. Nanti kita ngobrol panjang lagi lah tentang Imam Ghazali. Karena banyak nih yang belum kita kulik dari pendidikannya beliau. Banyak. Terus pemikiran beliau tuh tadi baru sedikit ya. Apalagi kitab-kitab belum semuanya. Iya, kitab-kitabnya. Nanti di episode selanjutnya Mas. Oke, terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa untuk like, komen. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.